Halo teman-teman, gimana kabarnya hari-hari ini, minggu-minggu ini ya? Semoga kalian selalu sehat ya, tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Salam rindu dari semua kepemimpinan, teman-teman kepemimpinan ya, dari Pro, Teens. Kita benar-benar rindu banget untuk berjumpa sama kalian. Udah akhir tahun, udah mau deket akhir tahun nih guys ya. Wah, nggak berasa banget. Tetap harus semangat, apalagi hari-hari ini kita lagi fokus nih tentang namanya ibadah yang sejati. Nah, hari ini kita akan sharing apa yang kita lakukan, bagaimana mulainya, apa yang kita lakukan, dan perubahan apa yang terjadi. Dan gue nggak sendiri hari ini, karena akan ditemani oleh dua teman gue yang cantik-cantik. Ada Vanda dan juga ada Tere. Nah, Tere. Nah, gak usah lama-lama lagi, mungkin karena, kenapa sih kita mau sharing hal ini? Ya karena kita udah mempraktekkan. Ya, kita mengalami lah ya. Bahkan sebelum kayak Dilio bagi nih tentang ibadah yang sejati. Kita nggak tahu ya, kayaknya masih perlu banyak belajar, perlu banyak improvement. Kita nggak mau ini jadi sesuatu yang patokan banget, jadi ideal, enggak. Tapi kita mau sharing, mau berbagi cerita, membuat ini kayaknya lebih mudah ditangkap nih buat teman-teman anak muda. Apa sih ibadah yang sejati? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana lakukan? Perubahan apa yang terjadi di antara kita semua? Ya. Nah, nanti yang pertama yang akan cerita adalah Vanda terlebih dahulu. Silakan, Vanda. Oke, minggu lalu kan aku ada sharing gitu ya, kita ada belajar dari Kisah Rasul 2, di mana kita belajar tuh cara hidup jemaat yang mula-mula. Nah, ini disclaimer nih, sebelum teman-teman punya ekspektasi lebih lanjut, yang jelas kita belum sampai kayak rasul-rasul di zaman cara hidup jemaat mula-mula itu. Tapi sekarang kita lagi belajar. Nah, sebenarnya kita start ini dari tahun 2020. Awal tahun 2020. Jadi akhir tahun 2019 itu biasa, yang mulai aku gitu ya, biasa kita kan bikin goal setting gitu ya, kita bikin resolusi lah. Bersyukur banget baru. Ya, selalu bikin goal setting ya tahun ini. Yang banyak nggak tercapai itu. Iya, nah terus sebenarnya mulai gini, di tahun 2019 tuh salah satu resolusi yang nggak tercapai adalah baca pasal. Jadi udah niat nih, mau abisin Alkitab 1 tahun, itu mau habisin 1 kali baca gitu kan. Tapi yang terjadi adalah biasa selalu mandek di imamat bilangan ya kitab-kitab yang udah bahas tentang korban, mesbah, kayak gitu-gitu lah ya. Gitu. Sampai akhirnya kayak udah mulai frustasi. Nah, di titik frustasi itu akhirnya mikir, gue harus cari korban nih. Siapa yang bisa susah bareng-bareng gitu. Siapa yang bisa temenin gue supaya gue juga lebih niat untuk bisa baca pasal. Awalnya dari situ gitu. Dan sambil berdoa kan, bikin goal setting biasa berdoa ya, keingetan ada Tere sama Glenis gitu. Terus ngajak nih, awalnya ngajak Glenis karena kan udah sempat deket juga ya, maksudnya dulu kita satu SMA bareng gitu. Nah, ajak Tere nih yang agak-agak bikin deg-degan gitu, karena kan kalian tahu lah ya, Tere tuh cool gitu kan, nggak terbaca gitu, apa yang ada di ekspresinya tuh nggak kebaca gitu. Tapi akhirnya karena Tuhan taruh di hatiku, dan akhirnya ya udah kita coba ajak. Dan awalnya cuma jadi satu kelompok yang untuk kayak baca pasal bareng, temen akuntabilitas gitu. Nggak tahu Glenis pernah ngalamin atau enggak, aku tuh pernah ngalamin ada beberapa grup yang kayak kita buat sharing saat teduh gitu ya. Nah, mulai dari yang rame tuh orang rajin bagiin saat teduh, sampai ya aku yakin, nggak tahu teman-teman ngalamin atau enggak dibaca karena saking banyaknya gitu kan. Jadi udah lewat aja gitu. Terus sampai berubah nih, oh ya udah pada nggak baca, dan ada yang sistemnya absen. Nggak tahu tuh teman-teman ada juga atau nggak yang absen, tiap minggu nih dikasih emot-emot gitu kan, supaya akuntabilitas gitu ya gitu. Dan ternyata itu juga nggak berguna kalau buat aku gitu, sampai nggak efek sampai selesai, karena itu jadi kayak satu rutinitas lagi gitu yang kita harus tambahkan. Nah, akhirnya kita sepakat, kita bikin grup ini sama sekali nggak ada yang kayak ya wajib gitu, nggak ada yang kayak keharusan, nggak ada yang satu tuntutan, tapi karena kita sama-sama, oh ya yuk kita mau sama-sama baca pasal gitu. Di perjalanannya gitu ya, ada yang lebih cepat, ada yang ketinggalan. Jujur aku pas ngejalanin pun pernah ketinggalan sekitar 20 hari lebih gitu ya, sampai akhirnya dikebut lagi dan lain-lain. Dia gitu. Memimpin sekarang guys, Vanda udah memimpin. Gitu. Nah, banyak hal yang kita alamin dari yang cuma sekedar teman buat akuntabilitas baca pasal aja. Lalu abis itu kita tambah juga, kita ada ayat hafalan ya Nis ya. Jadi kita tiap minggu kita ada pick 1 ayat gantian untuk kita renungkan setiap minggunya. Gitu ya, pasti ada juga lah lupa-lupanya, baru dirapel, sekian minggu baru dihafalin gitu, ada aja yang kayak gitu-gitu. Tapi kita nggak lakukan ini kayak Taurat, nggak ada satu keterpaksaan, tapi kita lakukan ini karena kita suka rela. Kita tahu kayaknya kalau kita sendirian nih, apalagi kayak udah leader gitu ya kan, kayak leader tuh udah jago banget gitu, kita sadar bahwa kita nggak bisa nih sendirian. That's why kita bentuk grup ini, dan kemudian pandemi menyerang gitu ya. Maret awal ya? Maret tengah gitu. Terus kayak kita baru jalan dari kapan ya? Akhirnya
di kita juga maksudnya makin kesini, kalau teman-teman tahu kita lagi belajar tentang Sparkling Connected, kita mau stronger together. Nah, kita mau hidupin dulu nih, aku, Glenis, dan Tere gitu, kita mau coba hidupin, terus kita mulai dengan ketemu sebulan sekali, ya. Ketemunya tapi karena udah pandemi ya by Google Meet biasanya, kita ada video call gitu. Dan sekarang makin lama kita coba komit 2 minggu sekali, pernah juga ketemu offline, yang sekarang maksudnya kita usahain banget nih untuk bisa seminggu sekali. Tapi kalaupun ternyata ada yang bener-bener nggak bisa ya, it's okay gitu. Di kita nggak ada kayak, ini tuh suatu program baru gitu. Selain Komsel harus ada pertemuan kayak gini yang harus rutin tiap minggu dan lain-lain. Nggak kayak gitu. Semuanya berdasarkan kerelaan dan kita tahu kita butuh, that's why kita lakukan ini. Gitu. Nah, itu dari versi aku. Aku yang ngajakin, kan kayak kesana kayak semua indah gitu ya. Nah, kita mau mendengar dari sisi Glenis dan Tere nih. Ketika aku mengajak, sejujurnya buat aku sendiri aku juga agak-agak ragu-ragu kan. Cuma semakin kita jalanin, ada banyak berkat yang kita alamin dan itu yang kita mau sharing ke teman-teman. Sekali lagi kita belum do it perfectly, sama sekali enggak gitu. Tapi justru buat teman-teman nih, kita mau encourage, kita mau punya hubungan kayak gini. Kita sebutnya penemanan ya, kita punya hubungan penemanan kayak gini. Dan gimana kita jalanin, gimana kita udah mencoba memulai, kita mau sharing ke teman-teman. Nah, mungkin aku langsung tanya aja kali ya, Glenis dan Tere, yang apa ya, kita tuh beda banget, berbeda banget. Ya teman-teman tau lah ya, Tere cool, aku sok ceria, ini yang bener-bener ceria gitu lah ya. Gitu. Kita punya temperamen yang sangat beda, background yang sangat beda. Kerjaan, kelemahan, pendidikan, dosanya juga beda. Iya, benar. Kumatnya beda-beda gitu. Nah, ketika aku ajak Glenis dan Tere, kira-kira gimana nih, Ter? Kalian apa sih yang dirasakan ketika pertama kali diajak dan makin kesini kayak gimana? Siapa nih? Gue duluan. Glenis dulu, karena Tere masih di layar. Pas dipikir, pas diajak gitu ya sebenarnya gue udah tau lah kebenarannya ya. Kalau kita tuh harus saling bersama-sama, akuntabilitas, bersekutu, ya hidup bersama gitu kan. Ya cuman gue nggak tahu praktekinnya gimana. Gue cuma tahu itu dari Alkitab, bla 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 bla. Terus karena emang udah stres juga guys, gimana ya? Setiap tahun bikin goal setting yang sama dan setiap tahun juga itu gagal. Dan lu hanya melihat presentasinya hanya di situ-situ aja, gagal lagi. Padahal lu udah bikin ukurannya apa gitu ya, cara mengukurnya dan lain-lain. Tapi akhirnya karena udah dari stres gitu ya udahlah, apa sih salahnya gitu kita lakuin. Toh sama Vanda, toh sama Tere, orangnya gue kenal, nggak kenal amat sih. Ya karena gue tahu, meskipun gue pelayanan bareng sama Vanda, tapi kayak gue ngerasa ya cuma teman pelayanan, bukan sebagai saudara rohani. Nggak kayak sahabat. Ya. Sahabat. Maksudnya ya karena temen SMA aja gitu, tidak ada connection yang hubungan yang karena dia saudara gue. Gue sedih pasti dia juga sedih gitu. Sebagai tubuh Kristus lah gitu. Jadi cuma sebatas kayak temen lah, temen pelayanan, temen memimpin, temen melayani di Sparkling gitu. Dan gue pikir ya gue udah ngerasa cukup juga dengan pembinaan ke atas, terus ya udah ngerasa cukup dan lain-lain, tapi kayak apa salahnya juga sih kita belajar bersama-sama. Sebenarnya gue nggak ekspektasi apapun dengan hubungan ini. Ya gue pikir ya udahlah, ayat hafalan apa salahnya, baca firman apa salahnya. Kalau gue sih gitu ya, pas diajak ayo dah gitu ya, ini saatnya gue mendisiplinkan diri gue banyak membaca. Kalau gue sih kayak gitu, Van. Nyari korban lain juga kan nih sama kayak gue. Iya pastilah, mana mungkin berdua doang. Terus ada dengan inisiatif, gimana kalau kita ajak Tere? Wah bagus nih, gua nggak sendirian. Ada Tere yang bisa dikerjain juga. Oke, itu versinya Glenis. Sekarang mungkin kita mau denger ya dari versinya Tere gitu. Ketika diajak Ter sama Vanda ya, yuk Ter, ayo hafalan bareng. Makin lama ngelunjak kan tuh, ayo kita call dari sebulan, 2 minggu sekali, sampai seminggu sekali. Nah, Tere yang sangat ekstrovert ini gimana sih, Ter? Terima kasih ya, udah bilang gue ekstrovert ya. Ya, awalnya waktu diajak, ya awalnya nggak kepikiran sih kayak ini Vanda ngapain sih ngajak kayak gini gitu. Ada sempat pikir kayak gitu, karena hubungannya kan memang nggak sedekat itu ya. Kan biasa kayak gitu kan, biasa di dalam Komsel atau ya mungkin sama pemuritan gitu. Tapi ini kan kayak cuma teman pelayanan nih, ngapain nih ngajak-ngajak kayak gini gitu. Cuma ya waktu itu akhirnya waktu mengiyakan itu sederhana. Ya ini hal yang baik ya, it's a good thing ya, kenapa enggak gitu. Jadi tanpa ekspektasi berpikiran macam-macam ya udahlah, kita coba jalanin aja gitu sih waktu itu awalnya. Aku nggak nyangka loh pas Tere iyain kayak Tere mau gitu. Oke, nah setelah kita jalanin gitu ya, yang awalnya kan tadi cuma ayat hafalan, terus baca pasal bareng gitu, terus
kan lama-lama kita ada lebih intens lah ya, kita bangun, kita sengaja untuk bisa meluangkan waktu bareng-bareng dari sebulan sekali, 2 minggu sekali, sampai seminggu sekali. Nah apa sih yang kita lakukan di seminggu sekali itu? Kita ngomongin siapa aja gitu ya, kita ngomongin siapa aja, nggak tuh gosip nggak tuh? Iya, dari Glenis lah ya. Kalau gue kan orangnya nggak komsel ya, jujur guys. Gue malu banget ngomong gini. Nggak ada penghakiman? Iya, gue nggak komsel karena kadang jam kerjanya juga nggak ketemu. Terus gue nggak punya komunitas guys. Kalau kalian perjamuan kudus bersama komsel, gue tuh akan nebeng komsel lain ya. Sebenarnya itu agak sedih juga buat gue, tapi gimana ya? Gue hadapi aja, gue jalanin aja gitu. Dan di sini justru gue menemukan komsel kecil gue, ya walaupun cuma bertiga, cuman gue ngerasa banyak sharing, banyak diskusi, banyak dibangun gitu. Jadi apa ya, mulainya ya sederhana lah ya ngikutin apa, biasa ini Fanda selalu inisiatif kayak kita bikin jadi dari 2 minggu jadi seminggu sekali, terus mulai punya topik nih diskusinya. Agresif. Ya, banyak hal yang kita diskusiin dari penting sampai nggak penting. Dari ngomongin kerjaan, ngomongin pasangan hidup, ngomongin pemuritan ke atas ke bawah, visi hidup, apa ya, value hidup. Nah itu tuh yang buat gue kayak, oh ini mungkin yang Tuhan idamkan ya. Komsel ideal versi Tuhan tuh ada di sini nih gitu. Kita di sini secara sadar saling membangun, saling cerita. Berat gak? Berat lah. Gila lu disuruh mikir segitu beratnya menurut gue soal pemuritan, soal pasangan hidup lu, ciri-ciri pasangan hidup, kriteria pasangan hidup lu gimana? Menurut gue berpikir sangat keras itu apa? Ya kan, maksudnya ternyata ada yang lebih deep gitu ya. Kalau ukuran manusia mungkin agak aneh gitu, tapi gue ngerasa di situ gue bertumbuh, menemukan komsel gue. Jadi walaupun sekarang gue belum berkomsel di tengah area-area yang ada di Sparkling, tapi gue bersyukur, gue ada Fanda, ada Tere yang menjaga gue gitu. Dan kita saling bertumbuh setiap minggu guys, kita komselnya setiap minggu bahkan. Kalau gue gitu. Mungkin Glenis bisa cerita dari sisi ini. Kan kita tuh, aku sama Tere mungkin secara jadwal lebih sama ya. Karena kan kita kerja kantoran ya. Kerja kita Senin sampai Jumat gitu. Nah kalau Glenis kan ibu reporter nih ya. Kapan ada panggilan siap pergi gitu. Nah gimana caranya kita yang sebenarnya kalau secara jadwal tuh nggak ketemu akhirnya bisa luangin waktu bareng-bareng 1 minggu. Jujur aja ya, sampai hari ini gue belum ngerasa stres. Karena emang jadwal kita beda ya. Sabtu Minggu kan teman-teman dua ini, Fanda dan Tere libur, gue kan Sabtu Minggu lebih banyak masuk. Sampai hari ini, jujur, gue belum merasa stres untuk kayak di tengah kerjaan gue harus Zoom meeting atau Google Meet meeting gitu, call sama teman-teman. Ya, menurut gue melakukan ini karena kerelaan sih. Gue tahu gue seneng, gue dibangun dan gue membangun, tidak hanya mengambil tapi gue juga memberikan sesuatu buat teman-teman. Agak repot, gue harus bener-bener disiplinkan waktu. Gue nggak mau kayak kita bisa udah hari Sabtu ya, biasa kita idealnya habis makan siang atau nggak sebelum makan siang. Habis makan siang lah. Kalau gue switch lagi, misal gue ngantuk banget atau capek banget, gue nggak enak gitu sama Tere sama Fanda yang udah luangin waktu gitu. Kalau bisa udah nggak apa-apa, gue aja deh yang ngalah, gue ngantuk. Sampai jam 12 waktu kita pernah ya konkol, ya terus besoknya gue harus kerja. Itu sesi pasangan hidup. Terus iya, jadi kayak udah nggak apa-apa gitu. Ya apa ya, menurut gue alasan waktunya nggak cocok, beda jam, beda kerjaan, ini beda banget. Gue Fanda, Tere itu beda banget. Dan apa ya, mau aja sih gitu, nggak ada, jangan banyak alasan untuk kayak nggak bisa nih dan lain-lain gitu. Coba dulu aja gitu kan, teknologi udah canggih. Apa yang gue lakukan ya pakai handphone, kalau gue nggak pakai laptop ya pakai handphone dimanapun ya. Bahkan pernah kita lagi Google Meet, terus tiba-tiba gue harus breaking news, terhenti semua. Jadi kita tuh kalau lagi Google Meet, lagi teleponan bareng, itu tuh Glenis biasa lagi kerja. Jadi Glenis tuh kerjanya di jam-jam yang jam-jam cantik, jam 2, misalnya jam 3, jam 4. Nah tiap kali dia harus present, itu tuh dia break dulu. Jadi sekitar 3-5 menit dia siaran, dan kita lanjut lagi, kita ngobrol lagi, komsel lagi. Mereka nggak diskusi apapun, dia diem aja gitu, atau bahas yang lain. Nggak sih, kita ngomongin Lunis. Oh my god. Gitu, jadi emang maksudnya kalau waktu mungkin kalau dibilang ketemu atau enggak susah ketemunya, tapi ya kita usahakan gitu. Even Glenis lagi di tengah-tengah kerja gitu ya, kepotong-potong dia siaran, kita tetap usahakan supaya kita bisa dan gue range waktu.
Oke, kalau versi Tere, apa sih kita ngapain sih sebenarnya kalau ini apa yang dilakukan gitu ya Tere ketika kita Iya, sebenarnya sih kalau tanya ngapain, sebenarnya simple banget sih, cuma sekedar ngupdate kehidupan. Ya, kalau gue pribadi sih lebih belajar akuntabilitas, belajar praktek saling. Ya, selama ini kan kalau gue pribadi lebih banyak memuridkan ke bawah, jadinya ya mungkin praktek salingnya nggak gitu berasa lah ya, ada. Bukan berarti nggak ada gitu ya, tapi ada, cuma mungkin nggak gitu berasa. Nah, dengan ya adanya penemanan ini ya gue sebenarnya lebih melihatnya lebih belajar praktek saling sih, bareng-bareng menghidupi firman, belajar update hidup, belajar mengizinkan orang lain untuk tahu tentang hidup lu gitu. Lebih ke situ sih. Oke, nah kalau dari versiku sebenarnya apa ya, agak mirip sama Glenny sih. Kan kita tuh lumayan jalan lah ya pemuritan ke atas gitu kan. Aku tuh ngerasa kayak ya aku udah terbuka kok, kayak nggak ada dosa yang aku tutup-tutupin, kayak Kak Feni tahu semuanya gitu. Tapi apa ya, itu kan terjadi 2 minggu sekali gitu kan. Dan maksudnya kayak selama ini kayak ngerasa udah cukup. Gak, kenapa akhirnya aku initiate buat kita bisa bareng-bareng ya, lebih kayak punya hati yang kayak ya selama ini bisa bikin aku semakin kenal Tuhan ya kenapa enggak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dibilang keterbukaan udah terbuka banget sama Kak Feni, segala dosa itu udah dibuka gitu. Terus kayak even misalnya lagi deket sama lawan jenis siapa, mau jalan berdua atau apa, itu pasti izin, pasti ngomong kayak gitu-gitu. Lagi doain siapa, itu ngomong pemuritan ke bawah kayak gimana. Terus kayak lagi ngalamin masalah apa di kantor, lagi ada dosa apa, konflik apa sama orang tua, gitu-gitu tuh pasti ngomong gitu. Nah, tapi apa yang berbeda adalah karena memang ada intensity di sini. Nah, itu yang aku benar-benar belajar sih. Kalau tadi Tere bicara soal akuntabilitas, kayak aku baru benar-benar ngalamin kehidupan berjalan bersama itu kayak apa gitu. Bukan berarti maksudnya ya kita tetap perlu ada pemuritan ke atas gitu ya, tetap ada bapak rohani yang menemani kita, tapi ini tuh kayak apa ya, kalau keluarga tuh selain bapak ya, kita punya kakak adik, kita punya saudara-saudara rohani. Nah, itu yang aku rasakan kita alami di tengah-tengah penemanannya kita ini gitu. Terus kayak apa ya, entah kenapa ya, karena ada intensity gitu yang awalnya ketemu seminggu sekali sampai akhirnya kayak dosa-dosa harian tuh diingetin gitu. Salah satunya waktu itu aku pernah cerita sama Tere sama Glenis, simpel banget, gara-gara Instagram gitu ya, pagi-pagi lagi buka Instagram ada sebuah akun satir, tidak perlu disebutkan gitu. Tapi ini versi bukan akun satirnya gitu, karena aku udah nggak follow si akun satirnya gitu. Terus intinya dia ada bahas tentang Yosua dan lain-lain gitu, dan ada quote dia itu salah gitu. Terus aku komen di postingan si akun, bukan akun satir ini gitu ya. Terus aku bilang ini salah nih, yang apa soal 12 pengintai dan lain-lain bukan kayak gini gitu. Terus akhirnya nggak lama kemudian, sejam kemudian ternyata postnya di take out dan diganti, direvisi gitu, pakai apa yang aku kasih tahu gitu kan. Wah, langsung kayak rasanya satirin akun satir tuh bikin besar kepala gitu kan. Terus tuh ngingetin, Van, kamu mulai sombong loh. Gitu, kayak apa, ada pride yang aku bangun gara-gara berhasil satirin akun satir gitu kan. Nah, di situ langsung ngaku dosa sama Tere sama Glenis. Maksudnya yang sebelumnya kayak cuma seminggu sekali, ini kita memang call, tapi di luar dari itu ada kehidupan yang kita bangun gitu. Maksudnya kayak lebih intens. Tuhan kayak, apalagi sekarang kita lagi belajar Koram Deo ya teman-teman ya gitu kan, kayak makin peka. Tuhan ingetin banyak hal gitu. Even di kerjaan dan lain-lain tuh kayak banyak banget ternyata celah-celah hatiku itu yang nggak benar. Nah, aku bersyukur gitu ketika aku jalanin kelompok penemanan ini, banyak hal yang kayak aku jadi makin peka sambil belajar Koram Deo juga. Dan kayak gini loh, apa ya, bener-bener ngerasain yang hidup. Kalau apa di Kisah Rasul bilang tiap-tiap hari mereka berkumpul, mungkin kita nggak kumpul secara fisik, apalagi di kondisi pandemi, tapi ada hubungan. Kita tahu kita lagi tiap hari ini kita lagi berjalan bersama gitu, dan kita lagi hidupin firman bareng-bareng. Nah, itu sih yang aku alamin gitu ya, terlepas dari hal, dan gak cuma hal-hal ngaku dosa sih sebenarnya. Karena kenapa aku highlight ini, karena ngaku dosa tuh belum jadi budaya di kita. Pertanyaannya seberapa banyak sih hari-hari ini kita komsel gitu ya, ada yang ngaku dosa jadi budaya di komselnya. Pasti yang diceritain masalah soal kerjaan, minta didukung doa dan lain-lain gitu. Nah, kita butuh nih kelompok penemanan yang kita bisa saling terbuka, kita saling ngaku dosa gitu, dan rasanya tuh merdeka banget gitu. Rasanya benar-benar kayak kita punya kelompok yang benar-benar saling ngedukung kita kayak gitu. Dan again, maksudnya ya teman-teman yang merasa udah cukup terbuka hidupnya dan lain-lain gitu. Pertanyaannya, kita benar nggak sih lagi berjalan bersama-sama dengan orang lain gitu? Apa ya sorry ya, seringkali pemuritan malah jadi tameng
oh gue udah terbuka nih 2 minggu sekali. Jadi dosa dikumpulin tuh 2 minggu ya, baru ngaku. Jadi kesannya dikit gitu. Tapi ketika kita izinkan ada orang-orang menemani kita, berjalan bareng sama kita, even hal-hal kecil yang kayak tadi, kesombongan-kesombongan yang Tuhan ingetin tuh bisa keluar gitu. Bisa ada teman-teman yang kita bisa ngaku dosa dan kita bisa menang gitu. Ini gue ngalamin banget soalnya ngaku dosa ini ya. Buat gue pribadi ya, agak berat. Gak tau ya, bener kata Vanda, emang bukan budaya dan agak berat ya. Seorang klinis harus mengakui bahwa ngaku dosa bukan sesuatu hal yang menyenangkan guys ya. Tapi gue pernah di titik yang ketika kita konkol, gue ngerasa malu gitu. Kenapa gue gak ngelakuin dosa? Gue bilang alasannya karena gue malu kalau gue harus share sama Tere dan sama Vanda gitu tiap minggunya. Terus mereka cuma ketawain gue dan bilang, gak apa-apa nih, lu tuh aman, lu gak ada tuntutan, lu harus bebas dari dosa dan lu gak melakukan dosa. Di situ ketika gue merasa diterima, justru gue merasa bahwa gue sangat dikasihi. Gue dikasihi bukan karena perbuatan gue, tapi memang karena pribadi gue ada di tengah-tengah Vanda dan Tere. Semenjak itu sebenarnya sempat ada jatuh, tapi lebih banyak nggak kepengen berbuat dosa sih, gitu. Gue di situ gue ngerasa kayak, oh mahal ya harga penerimaan itu gitu. Gue harus menunggu dari 2007 sampai hari ini 2020 perjalanan gue mengenal Tuhan. Baru hari ini gue ngerti, gak kepengen guys buat dosa, gitu kayak di titik yang ya apalagi dosa pornografi ya. Gue gak tahu perempuan itu berani gak mengaku untuk sesama saudaranya, sama pembinanya. Ini bukan cuma masalah cowok gue rasa ya, tapi cewek juga punya problem gitu. Dan lu gak akan bisa sembuh kalau lu gak mengaku dan minta didoakan gitu. Jadi gue bener-bener ngerasa bahwa ngaku dosa tuh apa ya, kelegaan ya, gak dituntut ya. Vanda, Tere juga ngaku dosa gak dituntut. Terus kita kayak gue banyak belajar bahwa di sini yang perubahan yang gue alamin ya teman-teman, bahwa kita harus banyak shifting pemikiran-pemikiran lama kita dengan firman Tuhan. Gue bersyukur kita ada baca firman dan juga ada ayat hafalan. Kalau nggak ada ini dua, mungkin kita cuma jadi kayak grup rumpi aja. Ya nggak sih, nggak ada dasar firman Tuhan ya gitu. Tapi karena kita banyak merenungkan firman Tuhan, terpaksa ya, karena hafalan kan diingat-ingat, direnungkan, dibaca, ditulis, dihafalkan gitu, diingat lagi, direnungkan, sampai akhirnya Tuhan ngomong ada rema yang buat kita gitu. Itu gue shifting tuh. Gue justru gue banyak ngalamin bahwa ketika temen gue ini kan sangat cermat ya guys. Mereka suka tanya, apa yang lo alamin nih, Tuhan ngomong apa. Di situ gue mulai belajar menggali, mulai menemukan Tuhan ngomong apa, dan gue mengganti dasar yang salah, bangunan yang salah gitu ya, menukar dengan versi Tuhan, dengan bagaimana Tuhan memandang, bagaimana Tuhan melihat gue. Susah gak? Susah. Sampai hari ini gue masih struggle di area meja kerja gue. Nanti mungkin lain hari gue akan cerita soal struggle gue di meja kerja gue yang sampai hari ini selalu membuat gue menangis. Ya berat gitu, tapi Pelayanan juga ini. oh iya, gue pernah nangis guys, nangis sesungguhkan. Gue juga gak ngerti, 2 kali gue nangis sama mereka, 1 kali sama tim leader. Karena gue cerita soal pelayanan gue. Terus akhirnya gue sangat tersentuh ketika Vanda bilang gini, gak apa-apa kok Nis, kalau lu gak keberatan, gue akan temenin lu selama 2 bulan ke depan sampai akhir tahun setidaknya, untuk lu gak ngerasa sendirian. Di situ gue ngerasa, guys, ini bukan kerjaan, ini gereja. Gue Vanda punya kerjaan masing-masing, tapi kok dia mau ya bantuin gue gitu. Gue ngerasa sangat ditemani gitu. Bukan jadi kayak lu harus menyelesaikan masalah ini nih, lu kan leader, lu kan concern nih dengan tim ini gitu ya, lu harus punya jalan keluar yang keren dong gitu, menyelesaikan dalam deadline waktu. Lalu kita kerja gitu, enggak. Di sini gue justru banyak belajar pelan-pelan lah gitu, sampai diajarin, sampai di follow up juga. Kadang gue lupa kan, emang juga ada sibuk ya, terus di follow up, tapi gue nggak ngerasa di follow up itu sebagai target yang harus dikerjain, enggak. Tapi lebih kayak ditemenin, diingetin, ditanya. Banyak banget yang berubah sama gue. Dan gue merasa akhirnya di titik yang kita konkol, kok kita jadi bertumbuh ya? Kok kita ngerasa bertumbuh, kita banyak perubahan positif ya? Kok kita belajar? Padahal yang kita lakukan tuh nggak ada sesuatu yang sangat rohani banget, pakem yang dari Kak Edi atau gimana gitu. Enggak ya, kita hanya ngelakuin yang kita sukain aja ya. Kita mengalir dengan firman lah ya.
Kalau gue sih gitu. Nah, Tere dan Vanda pasti punya cerita lain-lain. Karena kita akhirnya ngerasa bahwa senyum-senyum gitu sama Tuhan. Kok Tuhan lucu sih gitu. Mungkin cerita Tere paling seru, jadi gue dulu ya. Karena emang Tere dalam hal ini beda banget sama kita. Kita tuh excited ketika kita tahu komunitas ini bisa membantu kita bertumbuh. Kita punya respon hati yang agak mirip nih. Glennis excited, gue juga excited. Gitu. Sekalipun gue orangnya nggak inim-inim banget, tapi gue tahu di tengah komunitas itu Tuhan mau bekerja banyak gitu kan. Nah, kalau gue pribadi banyak ngalamin tuh soal perubahan respon sih, terutama sama mama. Jadi intinya pas Koramdio ini banyak diingetin tentang bagaimana ruang keluarga, tentang komunikasi sama mama dan lain-lain gitu. Nah, selain di support lewat doa sama Glennis sama Tere, even maksudnya hal-hal simpel gitu, gue sampai nanya, gue perlu gimana ya cara buka topik gitu sama mama, mau ngomong apa gitu. Mereka sampai kayak ngasih ide gitu, Tere ada ngasih resep masakan, terus Glennis ngasih ide ini, ngasih ide itu gitu. Maksudnya nggak apa ya, nyata gitu, real ditemani berjalan bersama itu nyata, nggak cuma lewat kebenaran firman, nggak cuma lewat doa, even hal-hal praktis kayak ide mau gimana ya supaya bisa berespon lebih benar, bangun komunikasi dan lain-lain gitu. Dan gue setuju banget sama Glennis, gue pribadi tahun ini adalah salah satu tahun dimana gue banyak ngalamin perubahan gitu. Kalau sebelum-sebelumnya gue pernah ngerasain kayak masa-masa dimana mandek baca firman, nggak baca firman, mimpin orang, memuridkan tetap jalan, dimuridkan juga jalan, tapi ada hal yang berbeda, pertumbuhan yang kurasakan berbeda gitu. Bahkan maksudnya gini, karena aku bener-bener ngerasain gitu hidup jalan bersama-sama, ditemani. Even ketika lagi jatuh dalam dosa aja, gue sampai berasa gue lagi ibadah. Kenapa? Karena gue mengaku dosa gitu. Maksudnya nggak ada lagi satu penuduhan, rasa malu gitu. Karena sekali gitu nggak jadi budaya. Padahal sebenarnya rasa malu kita itu menghambat kesembuhan kita gitu. Dan di sini gue belajar untuk benar-benar terbuka, akuntabilitas ketika mereka temenin, doain dan support. Entah bagaimana menang, entah bagaimana makin banyak hal yang kayak buruk-buruknya terbongkar, dan semakin banyak yang kebongkar itu bikin gue makin berasa, oh gue sedang ngalamin ibadah yang sejati itu kayak gini. Ibadah yang sejati itu mengubah hidup gitu. Orang yang benar-benar ibadah pasti ada kuasanya dan hidupnya berubah. Dan di sini kita ngalamin nih gitu. Dan ya Glennis ceritanya mungkin tadi jelek-jelek aja ya, tapi gue belajar loh dari respon hatinya Glennis. Dia tuh lembut banget. Bener-bener kayak ya sekalipun cengeng, nangis-nangis gitu ya. Tapi Glennis ini maksudnya dia bener-bener jadi teladan buat aku pribadi. Bagaimana kayak ketika dia denger firman dia mau taat. Dia dengar firman dia mau berubah gitu, dan kayak ya ampun kok bisa ya responnya kayak gitu. Dan itu blessing nih gitu. Nah, itu ketika kita di komunitas mungkin masalah kita beda, dosa kita beda, tapi aku percaya bahwa kekayaan firman Tuhan itu dinyatakan di lewat tengah-tengah kita gitu, di tengah-tengah komunitas. Nah, terakhir mungkin cerita agak berbeda, silakan Tere yang mengalami gitu ya. Ya mungkin kalau tadi Vanda dan Glennis ceritanya auranya positif ya. Ya gue mungkin gue kan. ya gue mungkin bukan berarti gue tidak positif ya, tapi mungkin ya respon gue tidak semulus dan selancar itu gitu. Jadi waktu awal-awal memang masih menjalani karena buat gue ya kenapa enggak, karena hanya ayat hafalan dan baca pasal. Buat gue ya itu tidak mengganggu ranah apapun dalam kehidupan gue, ya malah membantu gue gitu kan, ya udahlah gitu. Cuma ketika mulai diajak untuk lebih intens ya, sekolah apa cerita lah gitu-gitu, buat gue jujur awalnya tuh kayak bahasanya apa ya, jiwa independen ini terusik ya teman-teman ya, karena gue selama ini menjalani ya kehidupan gue ya kan sendiri, maksudnya ya semua sendiri, apa-apa sendiri, dan ya toh selama ini gue tidak jatuh dosa sampai gimana, ya baik-baik aja semuanya, gue tetap baca firman, gue tetap takut akan Tuhan, gue tetap fine gitu. Dan ini mau ada 2 orang yang mencoba masuk dalam kehidupan gue untuk tahu tentang kehidupan gue gitu. Buat gue it's not easy gitu, sangat-sangat gak mudah, dan ya Tuhan banyak ajar sih. Gue rasakan betul Tuhan banyak ajar untuk gue belajar rela gitu, rela mengizinkan orang lain masuk dalam kehidupan gue, mengizinkan orang lain untuk mungkin gak cuma mereka yang cerita, tapi gue juga belajar cerita, belajar mendengarkan mereka. Ada ketika gue cerita sesuatu, ketika mereka mungkin kasih solusi atau kasih firman, gue belajar dengan rendah hati mendengar, ya kan. Dan itu nggak gampang karena ya selama ini gue nggak pernah jalanin kayak gitu ya, karena buat gue ya hidup gue baik-baik aja gitu ya. Yang gue tahu adalah hidup gue baik-baik aja, aman-aman aja, nyaman-nyaman aja. Kenapa? Sesuatu yang nyaman harus diusik gitu. Dan sampai sekarang pun gue bisa bilang, maksudnya ya kadang-kadang ada beberapa orang tanya, gimana sih lu jalanin ini gitu.
dan segala macam. Ya gue selalu bilang ya sampai sekarang gue masih belajar. Gue nggak bilang hubungan ini adalah hubungan yang sudah perfect gitu ya, atau hubungan yang sudah ideal sekali. Ya sangat jauh dari ideal menurut gue. Dan iya, gue pribadi pun masih banyak diproses soal hati gitu, belajar rela, belajar melakukan ini, belajar taat melakukan ini. Gue tahu maksudnya ya satu sisi mungkin ya dari Kak Edi kan ada share, kita belajar ibadah sejati, ke orang Deo harus dalam komunitas dan segala macam. Ya tapi di luar semua itu, gue pribadi misalnya berasa kalau ya memang kekayaan firman itu kadang-kadang baru bisa nyata di tengah-tengah komunitas gitu. Lo bisa benar-benar belajar hidup dalam kasih, maksudnya banyak nggak tahu gimana caranya, kayak ya mungkin tadi Vanda ada sempat mention ya, kayak tanpa sadar kayak lu tiba-tiba banyak bertumbuh, Tuhan banyak ingatkan di sisi ini, di area ini, area itu yang mungkin selama ini nggak terungkap gitu, dan ternyata Tuhan banyak buka justru ketika kita banyak share di tengah-tengah komunitas gitu. Dan mungkin salah satu yang paling berasa banget buat gue adalah yang di soal kerelaan ini gitu ya, karena memang gue mungkin ya terlalu independen itu dan banyak belajar soal ini. Waktu itu ada diingetin soal di ayat yang firman Tuhan bilang di Galatia 2 ayat 20 gitu, yang namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup gitu. Dan itu ayat tuh bukan jadi ayat baru buat gue sebenarnya. Gue udah pernah jadiin hafalan buat pribadi juga, itu udah mungkin pernah gue khotbahin juga, pernah gue share juga dan segala macam. Tapi nggak tahu kenapa ya dalam proses menjalani ketika mereka ingatin gue soal ayat ini tuh gue kayak iya, namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup gitu. Dan akhirnya ya mungkin salah satu yang cukup amazing buat gue secara pribadi adalah selama ini pemuritan gue ke atas tuh babak belur sebenarnya. Jadi gue terlalu asik pemuritan ke bawah gitu ya, udah asik pemuritan ke bawah, gak ada teman sepantar, pemuritan ke atas gue juga gak gitu baik gitu. Cuma waktu ayat ini disampaikan, gue jujur gue merasa kayak oh iya ya, namun Tere hidup tapi bukan lagi Tere sendiri yang hidup, ada Kristus yang hidup dalam Tere gitu. Dan dari situ mengerti kalau oh iya ya, gue sedang taat ini, gue bukan sedang mengorbankan sesuatu dalam diri gue melakukan ini karena gue rela ya, karena gue tahu I value something more than ego gue sendiri gitu. Gue melihat sesuatu lebih berharga, gue melihat sesuatu lebih bernilai karena ada Kristus di situ, bukan mempertahankan apa yang jadi egonya gue. Itu sih yang mungkin yang perubahan yang benar-benar berasa lah ya, yang berasa dan nyata gitu. Itu sih. Ya. Jadi kita sebenarnya apa yang kita lakuin, kita banyak merelakan gak sih? Iya, banyak intinya belajar. dari apa yang kita lakuin, banyak merelakan, banyak merendahkan hati. Ya udah ngerasa leader ya, udah strong, udah cukup. Sebenarnya penyakit independen ini nggak cuma di Tere sih. Kita. Gladys ngalamin nggak? Kalau aku pribadi ngalamin gitu. Karena dong. kayak nggak ada yang follow up baca firman juga jalan kok baca firman gitu. Bahkan kayak rajin banget dengerin khotbah, mandi sambil penyembahan, dengerin khotbah juga gitu. Kayak kita tuh udah sangat terekspos sama firman Tuhan gitu. Tapi memang kayaknya yang kita perlu adalah mengalami firman, kehidupan firman itu bersama-sama. Gitu. Kalau ingat Tere, Gladys, ayat hafalan pertama kita gitu ya, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus gitu. Nah, gue bersyukur kita sedang menghidupi ayat hafalan pertama kita di tahun ini gitu ya. Maksudnya ya itu gimana kita bisa stay dalam hukum Kristus ya, kita perlu saling menolong. Tapi di tengah-tengah saling menolong kita perlu yang tadi Tere bilang, kita mengizinkan orang lain menolong hidup kita juga, mengusik hidup kita juga gitu. So teman-teman, kita mau ajak buat teman-teman semua, mungkin teman-teman udah punya pemuritan, teman-teman udah punya komsel gitu, tapi percayalah teman-teman, apa yang Kak Edi lagi dapetin di Ibadah yang Sejati, bahwa kita perlu praktek ini di dalam tubuh, itu bukan sesuatu yang cuma teori gitu. Maksudnya kita juga nggak mau orang-orang kayak punya respon, aduh apalagi nih udah ibadah online, komsel online, sekarang ada apa penemanan online lagi, kayak kesannya tuh jadi tambah crowded, tambah ini ada program apa lagi gitu. Nah teman-teman, kita mau sama-sama belajar punya respon hati yang kita tahu kita perlu ditemani. Kita tahu bahwa kita nggak akan bisa sendirian. Pemuritan baik, pemuritan ke bawah dan ke atas itu baik, komsel itu baik gitu. Tapi kita perlu ada orang-orang yang secara deep tahu hidupnya kita belajar sama-sama firman Tuhan, kita belajar terbuka, belajar telanjang. Dan di situ firman Tuhan bilang gitu, kalau kamu mengaku dosamu dan saling mendoakan gitu, maka kamu akan sembuh. Nah teman-teman mau nggak ngalamin sembuh? Atau teman-teman ngerasa hari-hari ini hidup gue baik-baik aja, nah itu kayak Tere tuh, kayak gue juga gitu. Nah kita mau sama-sama belajar, kita rendahin hati lagi gitu. Dan
kita percaya banget ya nih, yang menurut saya ini nggak cuma akan dialami Vanda, Glenis, dan Tere. Dan kita pun belum ngalamin ini, sekali lagi belum ngalamin dengan sempurna. Kita rindukan ada lebih banyak hal lagi yang Tuhan bongkar buat hidup kita. Tapi kita ngajak teman-teman semua gitu ya. Kalau tadi Glenis di awal menyapa leader-leader kangen banget sama teman-teman. Nah, kerinduan hati kita bahwa teman-teman juga bisa ngalamin kehidupan penemanan ini. Bukan sebagai program, nggak jadi sesuatu yang berat. Ini kerelaan. Kita perlu berangkat dari kita butuh. Ada kebutuhan, kita tahu ini prinsip firman Tuhan, kita nggak bisa jalan sendiri, kita perlu bertolong-tolongan. Gitu. Semangat guys. Ditunggu kesaksian-kesaksiannya. Sampai rebutan kita kesaksiannya. Oke, teman-teman, mungkin itu sharing dari kita. Yuk, kita mau hidup bersama-sama, berjalan bersama-sama dengan orang lain. Tuhan berkati. Oke, teman-teman, kita mau tutup ibadah hari ini. Aku berharap firman Tuhan hari ini nggak cuma sekedar menambah pengetahuan buat setiap kita, tapi boleh jadi ada satu gaya hidup baru nih yang kita praktekkan. Kita hidup bersama-sama, berjalan bersama dengan kelompok-kelompok penemanan kita, dengan komsel kita. Yuk kita mau tutup ibadah hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat setiap sharing yang boleh dibagikan. Hari ini Tuhan sungguh lembutkan setiap hati, buat mata kami boleh melihat, telinga kami boleh mendengar, buat kami boleh peka Tuhan tentang apa yang Tuhan mau ngomongin secara personal buat hidup setiap kami. Tuhan, sungguh aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mungkin lagi menikmati kesendirian. Hari ini Tuhan yang tolong, Roh Kudus yang lembutkan supaya boleh ada kerinduan untuk kembali hidup bersama-sama dengan komunitas. Hari ini Tuhan, kami bersyukur buat ibadah yang ada. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk boleh ngalamin kuasa ibadah, untuk mengalami ibadah bersama-sama dengan tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.